Haid ketika umrah. Pertanyaan: bolehkah wanita haid melakukan umrah? Lalu bagaimana jika sudah menunggu suci, ternyata tidak suci sampai mendekati mau pulang? Apakah boleh tawaf dalam keadaan haid? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ihram bagi wanita haid, baik untuk haji maupun umrah, hukumnya sah dan dibolehkan. Yang perlu dilakukan ketika wanita haid sampai di mikot, hendaknya mandi dan istighfar, kemudian memulai ihram. Yang dimaksud istighfar adalah menggunakan pembalut lebih rapat, sehingga dipastikan tidak ada darah yang merembet keluar ke celana. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan kejadian yang dialami Asma bintu Umais, istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, pada saat rombongan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Jabir menceritakan, ketika kami sampai di Dzul Hulaifah, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian beliau menyuruh orang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus saya lakukan? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandilah dan lakukanlah istighfar dengan kain dan mulailah ihram. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Meskipun hadis Asma bintu Umais terkait orang nifas, namun ini berlaku untuk wanita haid karena hukumnya sama dengan sepakat ulama. Dalil lain bolehnya ihram dalam kondisi haid adalah peristiwa yang dialami Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan perjalanan hajinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berangkat dengan niat haji. Ketika sampai di daerah Saraf, aku mengalami haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku sedang menangis. Kamu kenapa? Apakah kamu haid? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar, jawab Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid adalah kondisi yang Allah takdirkan untuk putri Adam. Lakukan seperti yang dilakukan jamaah haji, hanya saja jangan melakukan tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, Aisyah pun melakukannya. Beliau melaksanakan semua aktivitas orang haji, hingga ketika beliau telah suci, beliau tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa wanita yang mengalami haid ketika umrah dan belum melakukan tawaf, maka dia boleh melakukan kegiatan apapun selain tawaf, sa'i, dan masuk Masjidil Haram. Dia menunggu sampai suci dan mandi haid. Setelah itu, dia baru tawaf dan sa'i. Karena tawaf tidak boleh dilakukan dalam kondisi hadas menurut pendapat jumhur ulama. Ibnu Qudamah menyebutkan, suci dari hadas dan najis serta memakai pakaian adalah syarat sah tawaf menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, dan ini pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, Al-Mughni. Jika ternyata haid tidak berhenti sampai batas akhir dia di Mekah, apa yang harus dilakukan? Para ulama memberikan rincian. 1. Jika memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah setelah suci, maka dia tetap ihram lalu pulang. Dan setelah suci, dia kembali lagi ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Ini berlaku untuk mereka yang tinggal tidak jauh dari Mekah. 2. Jika tidak memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah, seperti jamaah umrah Indonesia, maka dia bisa tawaf dan sa'i sebelum meninggalkan Mekah meskipun dalam kondisi haid. Alasannya, pertama, kaidah dalam Islam, Allah perintahkan agar kita bertakwa kepadanya semampunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Kedua, tidak membebani hambanya melebihi kemampuannya. Sehingga ada aturan yang melebihi kemampuan manusia, dia bisa terpaksa tidak sejalan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak membebani jiwa melebihi kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ketiga, bahwa semua syarat dan rukun dalam ibadah tergantung pada kemampuan. Ketika ada yang tidak mampu dilakukan, maka dia melakukan penggantinya jika ada syariat penggantinya atau badal, seperti tayamum sebagai pengganti wudu. Dan jika tidak ada badalnya, maka gugur tanggung jawab itu. Sementara suci dari haid adalah syarat sah tawaf. Sehingga ketika ini tidak bisa dihilangkan karena tidak berhenti, maka gugur tanggung jawab dia menunggu suci haid. Ketika Ibnul Qayyim menjelaskan kaidah ini, beliau mengatakan, dalam kasus ini tidak ada yang menyalahi kaidah syariat, bahkan sejalan dengan kaidah syariat. Karena hakikat yang terjadi, gugurnya kewajiban atau gugurnya syarat ketika tidak mampu. Dan dalam syariat, tidak ada kewajiban yang tidak mampu dikerjakan,
dan tidak ada larangan melanggar yang haram dalam kondisi darurat. I'lam al-muwaqqi'in. Demikian, Allahu a'lam.